kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap. Sebelum kita masuk materi, apakah pernah membaca karya ilmiah? Apakah kalian pernah membuat karya ilmiah? Atau mungkin kalian pernah memaparkan karya ilmiah? Nah, materi kita kali ini adalah karya ilmiah. Baik, karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sebelum lebih jauh, mari kita mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Bentuk populer, karya ilmiah, bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut: judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telah kepustakaan, kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Sebelum kita jauh melangkah pada materi ini, beberapa bagian penting dalam struktur karya ilmiah. Yang pertama adalah judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel atau faktor atau unsur. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh berikut. Di sini saya memberikan contoh aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Negeri 3 Gorontalo. Oke, dari judul di atas dapat diketahui bahwa aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, studi deskriptif tentang kecerdasan emosional dan intelektual siswa SMA Negeri 3 Gorontalo sudah tergambar. Masalah yang diteliti adalah aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, ruang lingkup penelitian, kecerdasan emosi dan intelektual siswa. Tujuan penelitian mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar siswa. Sementara subjek penelitian siswa SMA Negeri 3 Gorontalo. Metode penelitiannya deskriptif dan komparatif. Yang kedua adalah pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Sekarang kita lihat latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah
dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Perumusan masalah. Nah, pada bagian ini mengetengahkan, masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan, mengapa, bagaimana. Berangkat dari pertanyaan itulah, penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya melalui penelitian. Masalah itu pula nantinya menjadi fokus pembahasan di dalam karya ilmiah tersebut. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan harus sesuai dengan masalah pada karya ilmiah itu. Yang berikut, manfaat. Perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah, misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Selanjutnya, kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Berikut metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penintuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing, yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode-metode penelitian dimaksud misalnya metode deskriptif, metode eksperimen, metode penelitian kelas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana metode deskriptif. Metode deskriptif yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara pada umumnya tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif ataupun fakta kualitatif. Berikut metode eksperimen, yakni metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atau suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Selanjutnya, metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Berikut pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah, tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan, data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpulan masalah pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikir yang mengarah pada simpulan. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.